Halo, selamat malam. Kali ini kita akan mengolah data ya. Nah, ini ngolah datanya untuk variabel moderasi, tapi kita pakai Smart PLS ya. Nah, ini sampelnya dan judulnya sudah ada nih. Sampelnya pakai 96. Ini data dari klien saya yang baru ya. Ini sampelnya dan ini formatnya ya. Nggak boleh ada tanda koma ya, ataupun underscore nggak boleh ya. Kita maaf kenyang saya. Kita langsung aja kita regresi. Pertama-tama kita buatin folder baru dulu ya, project baru. Kita klik kanan, kita klik project barunya, kita kasih nama. Ini namanya contohnya data lia ya, data tia ya, 01. Kita oke, ini buatin datanya aja, terus kita klik untuk masukin data variabel Excelnya ya. Ini datanya, kita open. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kita rubahin nama dulu lah, jelek kalau namanya. Kita kasih nama regresi 01 ya. Semua yang udah saya olah di SP saya kasih nama regresi. Jadi kalau ada data sampel yang tidak valid, itu saya buatin regresi kedua lagi. Nah, terus kita buat model jalur ya, kasih nama lagi. Ini namanya data 01. Oke. Oh, maaf sebelumnya. Sudah kita buat regresinya satu, terus kita buatin variabel patternnya ya. Kita isi datanya dengan cara kita buat diagram, tabel diagramnya kita buat di variabel laten ya. Kita jangan lupa kecilin dulu, nanti aja lah. X1, X2, X3 sesuai sama judul, dia 3 variabel, 1, 2, 3, terus 4 nya Y, 5 nya Z. Oke, kita rapikan dengan cara klik pilih ya. Kita rapikan, kita kecilkan, kita rapikan lah yang bagus. Terus kita rapikan lagi. Oke. Ini Z-nya kita gedein ya, karena ini Y-nya ya. Kita kasih nama dulu tabelnya dengan cara kita ketik ini, counter copy dulu, Ctrl C, kita pilih ini F2 ya. F2 atau klik kanan bisa pilih ini. Kalau saya langsung F2, Ctrl F, Ctrl V. Oke, kita copy lagi, seleksi untuk service quality untuk variabel X2 nya, F2 lagi, Ctrl V, and oke. Untuk variabel 3 nya security, kita Ctrl C, klik di sini, F2, Ctrl V, oke. Terus selanjutnya untuk variabel Y nya kita copy juga untuk ini ya, RI ya. Ctrl C, kita Ctrl F2, V, oke. Terus kita masukin ke variabel moderasinya itu ya, loyalty ya. Ctrl V, F2, Ctrl V, oke. Nah, ini kita siap. Ini udah selesai semua ya. Terus kita lanjut untuk cara menghubungkan antar variabel. Nah, kita klik sini ya, klik di sini, terus kita arahkan ke X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y. Kita rapikan lagi biar bagus ini. Oke, lanjut lagi kita hubungkan ke Z ke Y. Oke, sudah itu kita masukkan indikatornya. Ini indikator kita masukin. Variabelnya ini ada 26 item ya. Nih,
Kalau dia penuh kayak gitu, kita buat dia paling di bawah. Nah, kalau agak ribet lagi pojok aja lah. Nah, tapi resiko seperti ini. Kita balik aja ke awal ya. Oh sorry. Nah kayak aja ya. Nah, kita rapikan aja langsung ya, karena ini sampelnya kebanyakan angket apa pertanyaan, jadi seperti inilah, penuh di layar. Kalau mau buat pertanyaan, kalau bisa jangan terlalu banyak lah. Ya kalau bagus juga ya bagus ya alhamdulillah, tapi kalau enggak kan buyar nih. Nah, kita langsung masukin ke X1 nya ya. X1 nya ada 15 nih, jadi juga banyak juga nih. Beng, nabrak ya. X3 ada 7. Kita buat ini. Kelamaan. Nah, terus untuk chatnya ada 5 variabel, kita buat ke pojok sini. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ngeregresi ya, atau ibaratnya kita logaritma ya, dengan cara klik menghitung, pilih algoritma PLS. Ini sampel kita tadi pakai, maksimum iterasinya kita pakainya 100, kalau enggak nggak apa-apa lah, 300.000 aja, 300 standarkan aja ya, sesuai sama ininya. Nah ini kita akan menghapus data yang tidak valid ya, biarin nanti di uji moderasinya bagus juga ya. Dengan cara kita lihatnya di outer loading. Nah sini kan nilainya seperti ini. Nah ini kurang bagus ya. Nah ini kita hapus nanti sebelum kita masukin data untuk variabel moderasinya ya. Nah ini yang kita hapus, kita harus wajib catat. Oke, kita catat dulu ya. Dihapus PY variabel ya maksudnya ya. Kita hapusnya ini 10 ini kenapa di atas ya, itu dari sistemnya. Kalau ditanya jangan sampai ditanya kayak kemarin ada yang nanya, bang kok itu 10 nya di atas bukannya 10 di bawah. Saya nggak bisa jawab. Terus kata saya terakhir saya bilang itu yang penciptanya yang buat, jadi ketawa dia. Terus 12 jelek, berarti sama aja kayak yang awal tadi saya kerjakan. Kebanyakan kalau variabelnya banyak error ya, tapi tergantung editannya. Ini kan murni datanya, bukan manipulasi. Kalau manipulasi iya mungkin bagus. 19 pasti ada nih. 2 kena 19 enggak ya, 2 3 pasti terakhir enggak. Udah kayak gitu kita hapus ya. Dengan cara hapusnya kita pilih ke sini, balik ke asal, tapi jangan dihapus dulu, kita copy dulu ininya dengan cara duplikat ya, Ctrl D. Kita hapus dulu, kita save dulu, terus kita duplikat ya. Jangan sampai nggak di save ya, nanti duplikat yang awal malah ikut ke nomor 2. Udah selesai kita buat, nah terus kita hapus. Nah yang hapus inilah yang wajib kita wanti-wanti, karena bakalan jelek juga hasilnya kalau kita salah. Oke, ini kita hapus. Pertama
1 kita hapus, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 03 ya. Oke, udah kayak gitu kita rapikan, kita rapikan ini ya biar bagus. Masa sudah dipakai gak dibagusin, sayang kan. Kita menghargai juga. Sebelum ini kita jajal regresi lagi ya dengan cara algoritma lagi. Kita jajal lagi apakah masih ada yang tidak valid. Nah, bagus nih ya, ini udah bagus nih. Jadi kalau untuk regresi yang pertama itu kita hapus, yang kedua ini jangan, karena inilah yang udah kita manipulasi bahasanya ya. Sebenarnya bukan manipulasi. Kalau dari SPSS nya itu namanya outlier ya, kita hapus datanya. Kalau dari model PLS ini tidak dipermasalahkan. Kalau yang jelek wajib dihapus. Kalau SPSS kan enggak, kita bisa pakai dua metode, pakai transport. Kalau PLS enggak, wajib dihapus sesuai sama perintahnya. Oke, kita save, terus kita screenshot ya dengan cara klik kanan, export data file, kita kasih namanya 2, regresi 2. Dan yang pertama tadi ini juga wajib di copy juga ya, kita kasih regresi 1 ya. Oke, udah kayak gitu kita wajib yang kata saya tadi itu kita wajib kuadratkan, atau ibaratnya kita wajib moderasikan ya, dengan cara klik tombol moderasi Y nya, kita klik kanan, kita pakai efek moderasi dengan cara kita tambahkan tadi moderasinya Z nya variabelnya apa harus diingat. Nah, kalau saya kan loyalty, kalau kalian apa? Tunggu saya silang dulu biar yang jelas ya. Di sininya kita klik kanan, klik menambahkan efek. Di sininya loyalty Z ya terhadap Y harus sama nih, nggak boleh nganclong. X1 dulu wajib. Ininya jangan lupa lagi. Oke, taruh sini, klik kanan lagi. Untuk variabel X2 nya, variabel loyalty mampu memoderasi hubungan variabel security service terhadap variabel moderasi terhadap variabel refuse intention ya. Nah, susah juga tuh bahasa Inggrisnya. Terus kita masuk ke moderasi yang X3 nya. Di sini loyalty tetap, X3 nya security berarti ya. Oke aja. Jangan lupa kita save lagi nih ya. Dengan cara moderasi. Sudah kayak gitu kita langsung kita wajib menghitung ya. Pertama kita hitung dulu algoritma lagi ya, nggak masalah tadi. Ini untuk menghitungin validitasnya. Yang kedua kita wajib menghitung tentang bootstrappingnya ya. Bootstrapping kita wajib kita ikutin. Kita langsung run aja. Oke.
Dari hasil yang sudah diolah tadi terdapat variabel yang tidak mempengaruhi. Dari hasil yang sudah diolah tadi, seluruh variabel tidak mempengaruhi, cuman ada satu yang mempengaruhi, yaitu variabel x1 ya. X1 terhadap variabel y. Jadi variabel moderasi tidak mampu memoderasi. Itu. Ini kenapa kok datanya tidak valid atau tidak normal? Itu dikarenakan sampelnya tidak rata ya. Seharusnya kalau kita buat data item pertanyaan, kita wajib sesuai 15 semua, 20 semua. Jadi kan kita nggak ada yang kita penggal datanya. Itu kalau dari saya ya. Kalau udah kayak gini datanya nggak normal, kita wajib pulang dari awal lagi. Gitu. Dan itu tadi kita pakai uji validitas sudah normal semua. Nah tuh gimana tuh, kita reliability-nya juga bagus tadi. Ini sekarang bagus semua tuh. Jadi yang salah itu sekarang ini dari datanya, apa memang sampelnya kurang, bisa juga. Dan yang paling penting itu item pertanyaannya, kalau bisa jangan terlalu banyak. Oke, sekian dari saya ya. Yang jelas ini data tidak normal, seluruh tidak normal, apalagi variabel moderasi tidak mempengaruhi, sedangkan variabel x1 sama x2 itu mempengaruhi. Jadi cuma satu variabel yang mempengaruhi, lainnya tidak mempengaruhi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum, selamat malam.